teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Aldeliana Sabrina. Dan pada hari ini, di video kali ini, saya akan membahas mengenai kewarganegaraan di era digital. Oke, kalau begitu mari kita simak selanjutnya. Nah, berbicara mengenai era digital, maka identik dengan media sosial atau sosial media yang ada. Nah, semakin berkembangnya zaman, maka juga diikuti dengan perkembangan teknologi pula. Pada saat ini, kita telah memasuki era digital, di mana seluruh kegiatan semakin dipermudah, dipersimpel dengan adanya kecanggihan teknologi. Contohnya yaitu seperti kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita. Seperti beda pulau, kita masih bisa melakukan komunikasi melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Nah, dilansir dari sebuah website yaitu berita1.com, menurut penelitian yang dilakukan We Are Social Digital Around the World 2019, bekerja sama dengan Hootsuite, terdapat 130 juta jiwa orang Indonesia yang aktif di media sosial. Nah, dalam laporan tersebut terungkap bahwa total populasi Indonesia yang kini mencapai 265,4 juta jiwa dan setengah diantaranya telah menggunakan internet, yaitu sebanyak 132,7 juta, di mana 130 juta diantaranya adalah pengguna aktif di media sosial dengan penetrasi mencapai 49%. Nah, angka tersebut juga berarti bahwa lebih dari separuh populasi di Indonesia telah memiliki media sosial. Pesatnya penggunaan media sosial telah mempengaruhi cara berpikir kita terhadap teman, kenalan, saudara, bahkan keluarga terdekat. Selama ini kita memiliki jaringan sosial yang terdiri atas keluarga dan teman dalam lingkaran sosial. Kehadiran media sosial ini dalam lingkup teknologi membuat jaringan sosial menjadi membesar. Namun di balik itu semua terdapat hal-hal negatif hingga muncul beberapa kasus seperti pembulian, lebih tepatnya penganiayaan yang terjadi pada tahun 2019. Nah, penganiayaan ini terjadi pada siswa SMP bernama Audrey di daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Audrey dikeroyok dan mengalami penganiayaan oleh sejumlah siswi SMA yang diduga dikarenakan masalah asmara dan saling balas komentar di media sosial. Lalu juga pada bulan Desember 2018, seorang pelajar SMP di Bekasi dikeroyok 4 orang pelajar lainnya yang dikarenakan saling ejek di media sosial. Lalu pada bulan Maret 2019, Amir Hamdani, seorang lelaki berumur 17 tahun, itu meregang nyawa karena terkena luka bacok. Luka bacok ini dikarenakan bertengkar dengan temannya di media sosial yaitu Facebook. Nah, sehingga tidak heran juga jika di Indonesia mendapat julukan sebagai netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Nah, hal ini sangat memprihatinkan sekali karena dimana di negara kita ini menjunjung tinggi bahasa Indonesia dengan tutur kata yang sopan. Apalagi parahnya adalah sejak kita kecil, mulai dari kita TK, bahkan SD, SMP, dan SMA, bahkan di kuliah pun kita masih diajarkan mengenai bahasa Indonesia, di mana kita diajarkan untuk bagaimana bertutur kata dengan baik dan sopan. Kita sebagai manusia memang mendapat kebebasan dalam mengatakan sebuah pendapat atau mengutarakan sebuah opini dari dalam diri kita. Namun kebebasan tersebut masih ada batasannya, yaitu tata krama dalam berbahasa dan jangan sampai perkataan kita itu membuat sakit hati orang lain. Sehingga berdasarkan penelitian Social Media as a Factor for Youth Violence, a Review of the Literature, pada beberapa tahun terakhir, internet dan media sosial telah menjadi fasilitator terhadap
kekerasan anak dan remaja. Maka dari itu media sosial tidak hanya memberikan dampak positif saja, namun juga harus dilihat kembali bahwa masih banyak dampak-dampak negatifnya jika kita tidak menyikapinya secara bijak. Media sosial bisa dikatakan dapat mempengaruhi pemikiran anak remaja untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Maka dari itu, kita sebagai warga negara harus menyikapi adanya kecanggihan teknologi ini secara bijak dan secara baik dan benar. Nah, selanjutnya yaitu dilansir dari sebuah website dari antaranews.com. Di website tersebut terdapat sebuah artikel yaitu mengenai pemberitaan yang tidak sehat dapat mempengaruhi kelompok rentan. Nah, kelompok rentan ini adalah kelompok remaja. Sebagai salah satu contoh yaitu pemberitaan bunuh diri aktor bernama Robin Williams pada tahun 2014. Research scientist Facebook yaitu bernama Moira menuturkan hasil studi yang dia lakukan bersama tim dalam jurnal National Academy of Science pada Juli lalu mengungkapkan bahwa kasus bunuh diri langsung meningkat sebanyak 10% dalam 5 bulan di Amerika Serikat setelah pemberitaan bunuh diri Robin itu beredar. Nah, selain itu juga banyak terdapat bahkan ribuan artikel mengenai bunuh diri juga tersebar. Namun pemberitaan artikel bunuh diri ini tanpa disertai informasi atau peringatan untuk melindungi diri seperti pencegahan bunuh diri dan juga tanpa adanya informasi mengenai bantuan terkait kesehatan mental. Nah, hal tersebut semakin meningkatkan angka bunuh diri di kelompok remaja karena di saat mereka sedang merasakan stres, galau atau depresi karena suatu hal dalam dirinya, dan jika mereka melihat pemberitaan mengenai bunuh diri tersebut, mereka juga akan berpikir bahwa bunuh diri merupakan jalan yang benar, jalan satu-satunya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena juga terdapat sebuah artikel mengenai pemberitaan bunuh diri itu juga menyebutkan bagaimana metode bunuh diri yang benar, lalu lokasinya juga ada di mana. Nah, maka dari itu pemberitaan tersebut juga tidak benar. Maka dari itu saat ini masih diperlukannya sosialisasi atau ajakan agar kita menggunakan sosial media dengan bijak, bukan sebagai tempat untuk mengejek, menghina dengan kata-kata kasar, bahkan menyebarkan berita yang tidak benar atau memprovokasi seseorang. Nah, karena pemberitaan yang tidak benar yaitu berita hoax, jika kita tidak mencernanya lebih baik, kita menelan mentah-mentah lalu kita menyebarkan berita tersebut ke orang lain, maka orang lain tersebut juga akan menyebarkan berita tersebut lagi. Jadi jika satu orang menyebarkan berita hoax, maka terdapat 1000 orang yang bisa membaca pemberitaan tersebut. Nah, maka dari itu pentingnya kita sebagai netizen itu lebih bijak dalam menghadapi kecanggihan teknologi ini. Nah, daripada menggunakan sosial dengan hal-hal yang negatif, lebih baik bahwa media sosial kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Dan lebih bermanfaat lagi apabila dari kecanggihan teknologi ini kita bisa menghasilkan pendapatan bagi diri kita sendiri, namun tetap dalam cara yang baik, benar dan jujur. Selain itu, cara menggunakan media sosial yang baik dan benar sehingga tidak memunculkan kasus-kasus lagi, yaitu seperti jangan memposting foto atau pemberitaan yang tanpa dicerna dulu nih. Lalu menjaga etika dalam berbicara di media sosial. Lalu filter akun-akun yang ada di media sosial kita, karena banyak sekali akun-akun palsu yang bisa membajak media sosial kita. Dan kita sebagai netizen Indonesia juga harus selalu waspada terhadap hacker
hacker yang ada di beberapa media sosial. Baiklah, sekian video saya pada kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa.